Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 5 TRI 3B di sini akan melakukan presentasi etika profesi yang kelima. Judulnya yaitu Freedom of Expression, Ethic and Digital Responsibility. Bisa next. Dengan anggota yaitu yang pertama ada Akbar Zikrullah, NPM 24782035, dan yang kedua ada Ariel Ivan Permana, NPM 24782038, dan saya sendiri yaitu Nici Putra Pratama, NPM 24782057. Next. Oke, di sini saya akan lanjut slide yang pendahuluan. Eh, Kebebasan berekspresi itu merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Hak ini memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan gagasan, opini, dan memberikan ruang bagi setiap individu atau kepada kita untuk menyampaikan secara langsung gitu. Namun di era digital seperti ini, kebebasan berekspresi tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan telah merambah ke dunia maya yang bersifat global, cepat, dan sulit dikendalikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini telah mengubah cara manusia berinteraksi dan menginspirasikan diri melalui media sosial, forum daring, maupun platform digital. Jadi seseorang tuh dapat menyampaikan pendapatnya secara luas hanya dengan sekali klik gitu. Namun di sisi lain kebebasan ini juga membawa konsekuensi etika yang besar. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa ekspresi digital sering disalahgunain biasanya untuk menyebarkan kebencian, hoaks, dan fitnah-fitnah kepada orang lain yang berdampak pada kerukunan sosial. Sebagaimana dikatakan di sini yaitu Leo M. Karen atau it is easy to believe in freedom or space for those with whom we agree. Jadi kutipan itu menugaskan kita bahwa mempertahankan kebebasan berbicara atau berpendapat tidak hanya berarti melindungi pendapat yang kita setujui, tetapi juga menghormati pandangan yang berbeda dengan tetap memperhatikan norma-norma dan hukum. Tantangan utamanya dalam kebebasan berekspresi ini di era digital adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial di ruang publik digital. Next. Yang kedua di sini ada konsep dasar. Jadi kebebasan berekspresi tadi memiliki akar historis yang panjang dalam filsafat politik dan hukum. Misalnya di Amerika Serikat nih, prinsip ini dijamin oleh si First Amendment melindungi freedom of speech, religion, and press. Jadi maksudnya itu dalam konstitusi yang melindungi hak atas kebebasan berbicara, beragama, dan pers. Dan kalau di Indonesia, itu kebebasan berekspresinya diatur oleh UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Namun, baik secara internasional maupun nasional, hak ini itu tidak bersifat mutlak. Dalam konteks sosial, kebebasan berbicara dibatasi juga oleh tanggung jawab moral dan kesusilaan dan penghormatan terhadap hak orang lain. Dan kalau menurut teori hukum dan praktik internasional,
kebebasan berbicara itu harus dijalankan berdasarkan prinsip responsible speech, yaitu kebebasan yang berlandaskan kebenaran, empati, dan kepentingan publik. Dalam praktiknya, tidak semua ekspresi dilindungi oleh hukum. Beberapa bentuk ujaran juga yang tidak dilindungi itu antara lain kayak misal di sini fitnah atau defamation, yaitu menyebar informasi palsu yang merugikan reputasi orang lain. Yang kedua ada obscene speech, yaitu konten pornografi atau cabul gitu, atau kasus yang seperti kasus Miller v California 1973. Yang ketiga ada hate speech, ujaran yang menimbulkan kebencian kepada orang lain dan berdasarkan sara. Yang keempat ada fraud perjury atau penipuan dan sumpah palsu. Yang terakhir itu adalah semua bentuknya itu dapat dipidanakan di berbagai negara, termasuk kayak di Indonesia UU pasal 27 sampai 28 yang memberikan batasan terhadap penyebaran konten yang bersifat fitnah, kebencian atau pornografi. Next. Oke, di sini lanjut ya di hukum dan regulasi. Dalam konteks global ini, jadi pemerintah di berbagai negara itu telah menetapkan sejumlah undang-undang untuk mengatur kebebasan berekspresi di dunia digital. Nah, di Amerika Serikat, misalnya terdapat Communication Decency ACT ya, atau CDA, yaitu yang melindungi anak-anak dari konten pornografi online. Child Online Protection ACT atau COPA. Nah, COPA ini yang membatasi akses terhadap situs berbahaya serta Children Internet Protection atau ACT CP, CIPA, yang mewajibkan penggunaan filter di sekolah dan perpustakaan. Nah, selain itu, ada Ken Spam AICT di 2023, yaitu mengatur email komersial dan melarang pengiriman spam. Sedangkan Section 230 CDA memberikan kekebalan hukum kepada platform seperti Facebook dan Twitter dari tanggung jawab atas konten pengguna. Nah, sementara di Indonesia itu, regulasi yang mengatur kebebasan berekspresi di dunia digital itu antara lain ada UU ITE tahun 2008, revisi 2016 dan 2024, yaitu mengatur ujaran kebencian, pornografi, fitnah digital. Dalam landasan hukum ini, utama dalam mengatur penyebaran informasi di dunia maya, termasuk ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan konten pornografi. Nah, di UU PDP yaitu memperkuat perlindungan terhadap data pribadi warga negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Sementara Permenkominfo itu bertugas untuk mengatur tanggung jawab platform digital dalam menjaga konten yang teredar di sistem mereka ya, yaitu tujuan dari semua regulasi tersebut bukan untuk membatasi kebebasan masyarakat, melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi dijalankan dalam koridor hukum, etik, dan tanggung jawab sosial dan berkeadilan. Nah, di sini ada isu dan dilema etika ya. Nah, jadi kebebasan berekspresi di dunia digital itu tidak dapat dipisahkan dari berbagai dilema etik. Nah, salah satunya itu isu utama adalah anonimitas versus akuntabilitas. Nah, internet memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan identitasnya atau anonim ya, yang di satu sisi melindungi privasi, tetapi di sisi lain itu membuka peluang penyalahgunaan seperti fitnah, ujaran kebencian, dan cyberbullying.
Nah, selain itu, terdapat juga dilema antara sensor dan kebebasan informasi. Jadi, eh, masalah lain yang muncul privasi digital ya, banyak spam berisi konten pornografi atau penipuan yang bukan hanya mengganggu penggunaan tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Nah, seperti kasus Bejorka, tidak asing ya dengan nama Bejorka, dan kebocoran data EKTP. Nah, ini menjadi salah satu contoh nyata kelemahan sistem keamanan digital di Indonesia. Oleh karena itu, etika digital menuntut setiap individu dan lembaga untuk menjaga integritas, transparansi, dan keamanan data pribadi masyarakat. Nah, di sini ada kasus nyata atau konteks di Indonesia ya. Berbagai kasus di Indonesia itu menunjukkan kompleksitas penerapan kebebasan berekspresi. Nah, kasus Ahok 2017 menjadi perdebatan besar karena menyentuh isu agama, hukum, dan ekspresi publik. Nah, kasus cyberbullying ini juga terhadap Amanda Mojokerto 2022 memperlihatkan dampak psikologis akibat penyalahgunaan media sosial. Nah, selain itu ada fenomena fenomena revenge porn atau porno ya, dan penyebaran konten dewasa di platform seperti OnlyFans memperlihatkan dilema moral dan hukum antara privasi dan kebebasan individu. Nah, tak kalah penting juga ulasan palsu di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia itu mencerminkan rendahnya kesadaran etika konsumen. Nah, hal ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi juga harus diiringi dengan kejujuran dan tanggung jawab sosial. Oke, lanjut, Saudara Akbar. Oke, di sini ada etika dan solusi ya. Nah, jadi di sini ada essential step for development planning. Terapkan prinsip think before you post. Kembangkan literasi digital di sekolah dan masyarakat. Dorong kebijakan anti SLAPP agar warga tidak takut menyuarakan pendapat publik. Kolaborasi antara pemerintah, akademis, dan platform digital untuk menjaga ruang siber yang sehat. Jadi, untuk mengatasi berbagai tantangan etika digital, diperlukan yang namanya pendekatan. Pendekatan yang komprehensif, prinsip think before you post, harus menjadi kebiasaan dasar bagi semua pengguna internet. Nah, jadi pendidikan literasi digital itu harus diperkuat lah di sekolah, kampus, maupun komunitas agar masyarakat itu memahami gitu dampak sosial dan hukum dari aktivitas online mereka ya. Selain itu, kebijakan anti SLAPP ini adalah strategi lawsuit against public participation. Itu sangat penting karena apa? Untuk melindungi warga dari intimidasi hukum ketika menyampaikan pendapat publik yang konstruktif, pemerintah, akademis, dan industri. Jadi, teknologi itu harus bekerja sama untuk membangun ekosistem digital yang sehat, inklusif, dan bebas dari kekerasan verbal. Oke, lanjut. Nah, di situ ada tanggung jawab digital. Nah, jadi kebebasan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kekacauan. Nah, oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki kesadaran tanggung jawab digital atau digital responsibility. Nah, jadi prinsip ini tuh menekankan pentingnya empati, kebenaran, dan penghormatan.
terhadap hak orang lain dalam berkomunikasi secara daring. Beberapa prinsip tanggung jawab digital meliputi menggunakan hak berbicara secara sopan dan berdasarkan fakta yang benar, menjaga privasi diri sendiri dan orang lain, menghindari penyebaran konten yang negatif, kebencian atau bahkan pornografi ya, serta melaporkan konten berbahaya seperti penipuan atau kejahatan cyber. Nah, jadi pemerintah Indonesia itu melalui program internet sehat, Siberkreasi dan Ihsan Kominfo aktif mengedukasi masyarakat agar bijak menggunakan teknologi ya. Tanggung jawab digital tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga perusahaan teknologi dan pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman dan beretika. Oke, sekarang bagi masukan di ringkasan dan diskusi, ringkasannya jadi kebebasan berekspresi adalah hak asasi tetapi bukan tanpa batas. Dan yang kedua, dunia digital itu memperluas jangkauan ekspresi, namun juga resiko etikanya. Dan yang ketiga, regulasi seperti UU ITE dan UU PDP itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Dan yang keempat ini literasi dan etika digital itu adalah fondasi utama masyarakat informasi dan bermoral. Dan lanjut kita akan masuk ke pertanyaan diskusi. Mungkin yang pertama dulu ya. Pertanyaan pertama ini, kapan kebebasan berbicara itu menjadi pelanggaran? Mungkin dari saya dulu ya. Kebebasan berbicara itu bisa berubah menjadi pelanggaran hukum ketika si orang tersebut itu mengekspresikannya melampaui batas. Kayak misalnya dia kebebasan bicaranya itu dia malah melakukan hal sara gitu, atau juga kayak melakukan untuk menyakiti seseorang, atau juga bisa untuk melakukan kayak sebuah penipuan gitu. Jadi secara etis itu setiap bentuk komunikasi itu harus dipertimbangin dampaknya terhadap orang lain, atau martabatnya, atau privasi dia, atau harmoni sosialnya dia. Jadi misalnya ketika kayak tadi seseorang itu dia menyebarkan sebuah fitnah atau ujaran kebencian yang dia tuh menargetkannya ke si identitas orang tertentu gitu. Jadi kebebasan tersebut tuh tidak lagi bersifat konstruktif, melainkan destruktif. Jadi dalam konteks hukum Indonesia, hal ini tuh diatur oleh UU ITE pasal 27 dan 28 yang Maaf, Ci. bahwa Suaranya agak diituin. apa? Suaranya kekecilan, Kerasin Ci. sih suaranya sih. Kekecilan ya? Iya, ya. Ulang kali ya. Oke, ulang. Jadi kebebasan bicara itu berubah menjadi pelanggaran hukum ketika ekspresi tersebut itu melampaui batas moral dan melukai hak dasar orang lain. Jadi secara etis, setiap bentuk komunikasi itu harus mempertimbangkan dampaknya terhadap martabat orang atau privasi dia atau harmoni sosialnya. Misalnya kayak tadi, ketika seseorang menyebarkan sebuah fitnah atau ujaran kebencian atau sara yang menargetkan ke si identitas orang tertentu, itu bisa dalam kebebasan berpendapat ya atau berbicara itu tersebut tidak lagi bersifat konstruktif melainkan destruktif. Jadi dalam konteks hukum Indonesia, hal ini tuh diatur oleh UU ITE pasal 27 dan 28 yang menekankan bahwa ekspresi yang mengandung unsur penghinaan atau pelecehan atau kebohongan dapat dikenal sanksi. Jadi garis batasannya itu ada pada niat,
dampak dan akibat sosial dari ujaran tersebut. Mungkin dari Ariel atau Akbar bisa dari pendapat kalian ada lagi? Menurut saya sih cukup, Ci. Dari yang diskusi nomor 1 ya. Oh, dari Akbar gimana? Ada yang mau ditambahin? Kalau dari saya mau nambahin sedikit ya. Jadi kalau dari pertanyaan pertama itu saya jawab nih ya, kebebasan berbicara itu seharusnya tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai dengan kesadaran moral. Pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang berbicara tanpa mempertimbangkan efek sosial dari ucapannya. Nah, misalnya nih, menyebarkan informasi pribadi seseorang atau doxing, atau menuduh tanpa bukti di media sosial. Itu bisa merusak reputasi dan psikologis korban. Dalam dunia digital, setiap kata yang ditulis bisa menjadi bukti hukum. Karena itu, think before you post. Jadi bukan hanya slogan etika, tetapi bentuk tanggung jawab hukum dan sosial dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban masyarakat. Itu kalau dari saya ya. C, C, C. Ya, Ariel. Saya ada pendapat ya. Oke, boleh. Nah, jadi kebebasan berbicara itu seharusnya tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas atau berbicara itu tidak bisa digunakan sebagai pembenaran ya untuk merugikan reputasi, keamanan dan hak orang lain. Jadi dalam praktiknya itu pelanggaran terjadi ketika ucapan itu mengandung unsur fitnah, ancaman atau provokasi kekerasan. Nah, yang paling penting itu penyebaran hoax ya. Nah, itu dapat memicu keresahan publik. Nah, dalam Undang-Undang ITE, itu menjadi payung hukum untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kebebasan berbicara di ranah digital. Nah, namun penting sekali untuk membedakan antara kritik yang bersifat konstruktif dan penghinaan personal ya. Nah, jadi kritik yang ditunjukkan itu untuk memperbaiki kebijakan publik tetap sah, sedangkan ucapan yang memprovokasi kebencian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Seperti itu, Ci. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor yang 2. Apakah anonimitas itu selalu perlu gitu? Atau apakah anonimitas itu di internet itu harus dibatasi? Mungkin dari Ariel atau Akbar dulu bisa ini jawab. Yaudah, Mungkin saya dulu ya. dari ya Akbar dulu ya, oke. Oke. Ya, jadi dari pertanyaan dari nomor 3 ini, saya jawab dari sisi reflektif. Anonimitas itu adalah bentuk hak privasi dan perlindungan diri. Banyak orang yang memilih anonim bukan karena ingin menyembunyikan kejahatan, tetapi karena takut dihakimi oleh masyarakat. Namun, kebebasan itu untuk anonim harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas moral. Jadi artinya, meskipun nama tidak diketahui, setiap individu tetap memiliki tanggung jawab atas isi yang ia sebarkan. Nah, dalam masyarakat digital yang semakin kompleks, solusi terbaik bukan membatasi anonimitas secara total, melainkan membangun budaya digital yang beretika di mana kebebasan, privasi, dan tanggung jawab dapat berjalan dengan seimbang. Oke, ada lagi? Mungkin dari Ariel ada yang ditambahin lagi? Mungkin ya dari saya yang menurut saya apakah anonimitas itu selalu perlu. Nah, jadi anonimitas itu sebenarnya tuh memiliki sisi ganda ya atau dua sisi yang dimana di satu sisi itu anonimitas itu melindungi kebebasan seseorang untuk berekspresi, terutama bagi kelompok minoritas, aktivis dan web lover ya yang membutuhkan perlindungan identitas. Namun di sisi lain juga anonimitas ini juga sering disalahgunakan ya, yaitu untuk penyebaran ujaran kebencian, hoax yang paling sering ya, atau melakukan penipuan digital. Nah, jadi pembatasan pembatasan itu bukan berarti menghapus anonimitas sepenuhnya ya, tetapi memberikan juga untuk pengaturan proporsional. Misalnya itu untuk mewajibkan verifikasi identitas pada setiap platform, tentunya untuk mengurangi penyalahgunaan tanpa membungkam suara masyarakat yang sah, seperti itu. Oke. Kalau misal dari saya sendiri sih, kalau dari secara etika ya, anonimitas itu seharusnya itu dimanfaatin sebagai sarana untuk berbicara jujur gitu.
bukan untuk kayak menyerang orang atau menipu. Jadi jika digunain dengan niat yang positif, anonimitas itu bisa memperluas partisipasi dari publik tanpa rasa takut terhadap diskriminasi. Namun ketika anonimitas itu justru menimbulkan efek negatif, kayak misalnya cyberbullying atau penyebaran hoax, jadi maka pembatasannya itu dapat dibenarkan secara moral. Bentuk pembatasannya juga bisa berupa kayak modernisasi konten yang transparan. Jadi sistem pelaporan anonimnya itu yang aman dapat diliterasi digital untuk meningkatkan kesadaran etika si penggunanya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah sensor itu melanggar hak berekspresi? Mungkin dari Akbar atau Aril, ada yang menjawab duluan? Siapa dulu, Bar? Mungkin saya dulu ya, Ci. Oke, boleh. Nah, jadi apakah sensor melanggar hak berekspresi? Nah, di sini eh, contohnya itu di dalam lingkungan kampus ya dan pelajar. Jadi cyberbullying ini tidak hanya masalah hukum, tetapi juga mencerminkan dari krisis empati sosial seseorang. Nah, ini pencegahannya itu harus menyentuh aspek budaya dan hubungan antara mahasiswa. Nah, kampus juga itu menumbuhkan budaya saling menghargai dan saling mendukung, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, program monitoring, kegiatan sosial, dan pelatihan komunikasi dapat membangun rasa kepercayaan diri dan saling menghormati antara pelajar. Nah, dengan menciptakan lingkungan yang terbuka dan sportif. Mahasiswa juga itu akan lebih berani melapor dan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Nah, pencegahan terbaik itu bukan hanya melalui hukum ya, tetapi juga membangun kesadaran moral dan solidaritas antara mahasiswa atau solidaritas digital. Seperti itu. Dari Akbar, apa bisa ditambah dari jawaban Aril? Bisa-bisa. Jadi contohnya sama ya di kampus juga. Jadi pencegahan juga memerlukan kebijakan internal dan regulasi yang tegas. Jadi kampus itu harus memiliki kode etik digital yang melarang tindakan bullying dalam bentuk apapun. Baik verbal maupun nonverbal, pihak universitas perlu bekerja sama dengan kepolisian atau Kominfo untuk menangani kasus serius. UU ITE dan UU PDB bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku yang melanggar privasi atau menyebarkan konten berbahaya. Nah, selain itu, platform kampus seperti forum diskusi dan media sosial internal perlu diawasi banget oleh tim etika agar tetap menjadi ruang aman dan edukatif. Oke, Oke, kalau dari saya sih mau nambahin dari jawaban kalian berdua tuh kayak misalnya pencegahan dari cyberbullying-nya deh. Kalau di lingkungan kampus tuh harus dimulai kayak dengan memberikan pendidikan karakter dan literasi digital. Jadi si mahasiswa itu dan pelajar itu tuh perlu diajarin sebuah etika berkomunikasi di media sosial. Karena eh, kita nih kayak sebagai mahasiswa ini kadang tuh masih suka kayak mengetik untuk ujaran kebencian, atau kayak misalnya di grup WhatsApp aja kita beda gitu kalau misalnya di grup yang ada dosennya atau enggak gitu. Jadi di kampus juga itu bisa ngadain kayak kayak seminar atau workshop atau mata kuliah tentang kayak misalnya tentang kebebasan berpendapat ini. Jadi yang menekankan tuh pentingnya kita sebagai manusia itu tuh untuk berempati dan bertanggung jawab sesama mahasiswa gitu. Selain itu, si institusi pendidikan juga itu menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi si korban, karena korban itu tuh kadang itu mereka masih takut jika ingin mereka terkena kayak tadi ya, kalian berdua bilang itu kayak cyberbullying. Jadi mereka tuh masih takut kalau misalnya mereka misalnya dicari sama orangnya atau dipaksa untuk jangan bilang gitu, seperti itu.
Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.